Assalamualaikum, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Nah, di video ini kita akan mengatur untuk user mempunyai roles-nya apa, lalu roles-nya itu kita akan terapkan untuk ini ya, di menu sini kita bisa sembunyikan jika menu tersebut tidak bisa diakses oleh user tertentu atau roles tertentu. Nah, jadi kita bisa lihat di tabel user kita ada dua pengguna, yaitu admin dan teacher di sini ya. Namanya Kakashi. Oke, jadi kita pasangkan aja dulu nih admin roles-nya, kita bisa edit admin. Oke, ada ya ini. Lalu kita save. Oke, sudah. Oke, jadi roles-nya sudah admin dan teacher. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu cara buat user resource ya. Silakan buat filament resource seperti biasa. Oke, kita bisa lihat codingannya. Kita ke user resource. Nah, untuk form seperti ini. Oke, jadi kita required. Nah, ini ya. Di filament versi 2 sudah dijelaskan. Ini biar ketika kita ke edit, nah required ini nggak jalan nih. Jadi required hanya berjalan saat kita nambah data user yang baru. Jadi diminta password. Oke, jadi kita buatnya 4 kolom aja ya. Kemudian ini select, make roles, multiple relationship, roles name. Oke. Nah, kelasnya ini kita bisa lihat filament pack. Oke, lalu ini juga yang kita import create record. Oke. Nah, lalu untuk kolomnya seperti ini. Jadi kita lanjut. Nah, kita bisa lihat untuk roles-nya nih. Untuk admin, jadi permission-nya kita bisa lihat. Nah, di sini permission-nya ada edit teacher, view teacher. Ya, ini masih contoh aja ya. Kemudian classroom. Jadi untuk keseluruhan classroom ini hanya dimiliki oleh admin. Dia bisa edit, delete, dan juga nambah classroom hanya di role admin. Kemudian role permission. Nah, jadi role permission ini ya hanya untuk admin ya. Jadi teacher nggak punya classroom dan role permission. Kita lihat ini aja ya. Teacher hanya edit teacher dan view teacher. Oke, contohnya seperti itu. Nah, teman-teman menyesuaikan saja, silakan. Nah, kita lanjut gimana caranya kita menyembunyikan classroom nih. Oke, jadi misalnya ini kan kita login dengan admin. Kita sign out. Kita akan login dengan Kakashi. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mau classroom ini nih di-hide ya, tidak boleh kelihatan. Nah, kita bisa lihat di navigation. Ini caranya kita meng-hide navigation. Nah, kita bisa pakai ini ya, visible ini. Nah, masalahnya ini hanya untuk navigation item nih. Kita punya navigation item. Nah, bisa seperti ini. Tapi kalau kita lihat di admin panel providernya kita buatnya tuh pakai grup kan. Nah, di sini classroom. Oke, source ini ya. Jadi kalau kita merubah ke navigation item seperti ini, nah kita mesti ini ya, buatnya seperti ini lagi. Oke, agak membosankan. Jadi kita langsung aja kita buat seperti ini ya. Ini classroom resource, kita bisa ke resource-nya ya. Ini get navigation item, kita lihat. Nah, jadi saat kita panggil get navigation item, ini file ini ya, file resource.
kelas abstrak nih. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ada banyak nih. Abstrak class resource. Oke, kita fokusnya di sini aja dulu. Ini ya, get navigation items. Nah, dia hanya kembalikan beberapa data seperti ini. Oke, dia return array navigation item. Nah, jadi kita tambahkan aja properti ini. Oke, kita copy, kita paste di sini. Nah, kalau seperti ini, kalau kita tulis view analytics, ini untuk semua resource. Nah, kita nggak bisa nih tulis satu-satu atau tulis spesial di sini. Jadi kita rubah di sini. Kita pakai aja static register navigation. Nah, kita buat seperti ini. Nah, lalu di kelas roam resource-nya, kelas roam resource, kita pasang aja fungsi ini ya, fungsi ini sort register navigation, public static function. Oke. Nah, lalu kita kondisikan nih. Di sini kita kondisikan if out user can. Oke, ini can classroom. Nah, kayak gini. Maka kita kasih return true. Jika bukan, kita kasih return false. Oke, kayak gini. Nah, jadi kita bisa cek kembali dan kita lihat Kakashi ini ya. Nah, dia nggak bisa atau nggak kelihatan menu untuk classroom karena dia nggak punya permission untuk lihatnya ya. Nah, tapi masalahnya dia masih bisa akses nih. Kalau kita ke sini, classrooms, oke. Nah, karena ya kita di sini hanya ini ya mengatur agar navigation menunya nggak terdaftar, nggak terlihat di sini. Tapi kalau untuk mengakses masih bisa nih selama dia tahu linknya. Nah, jadi caranya kita bisa manfaatkan Polisai atau kalau teman-teman mau pakai bawaan dari filament, punya filament ya, public static function, misalnya can view kayak gini. Oke. Nah, ini bisa juga tinggal menyesuaikan aja nih. Kayak gini. Nah, lalu kita bisa cek classrooms. Oke, wait. Kakashi can view. Can view ini ya. View ini. Oops. Nah, oke. Sudah nggak mau ya. Nah, tapi kalau seperti ini, ya jadi kita punya function di sini banyak. Kita nggak usah buat seperti ini. Nah, kita manfaatkan aja Polisai dari Laravel ya, bawaan Laravel. Kita langsung buat aja seperti ini. PHP Artisan, Make, Polisai, ini kelas room, Polisai, model, classroom. Oke, kita enter. Nah, sudah ya. Dan kita bisa ke sini. Lalu kita bisa tambahkan seperti tadi. Hanya ini kita tinggal gunakan ini ya. Variabel user nih. User seperti ini. User can classroom. Jika benar, true. Jika bukan atau salah, false. Oke, kita save.
Nah, hasilnya sama saja, misalnya kita enter, oke, kita back, oke. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi silakan tinggal ditambahkan lagi nih view, kita bisa buat create seperti ini, update seperti ini, juga delete, restore, force delete. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi demikian latihan kita di video ini. Nah, silakan teman-teman latihan kembali dengan menyembunyikan menu roles dan permission atau periode hanya untuk yang memiliki permissionnya saja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.